kesempatan untuk saya masih diberikan kehidupan dan umur panjang. Sampai detik ini setelah 1 minggu yang lalu dengan derai air mata, saya bilang, Tuhan beri saya kehidupan untuk saya masih sempat dan diberi kesempatan untuk beribadah. Tapi minggu lalu Tuhan belum berkenan, karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Puji Tuhan, pagi ini saya hendak menyaksikan kemurahan dan berkat Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup saya. Mungkin orang bersaksi biasanya bersaksi tentang berkat yang diterima, berkat-berkat yang baik ya. Diberikan berkat rezeki yang banyak, gaji yang gede, naik pangkat, ya, punya mobil baru, rumah baru dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Sungguh luar biasa, Tuhan baik banget dengan saya. 44 tahun baru ini Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Saya nikmati, saya syukuri, dan banyak hal saya belajar di dalamnya tentang sakit yang begitu lama. 44 tahun seorang Eka diciptakan Tuhan menjadi wanita yang kuat, yang tidak pernah merasakan apa yang namanya itu sakit sampai opnam. Dan di usia yang ke-44 tahun, Tuhan izinkan saya keluar masuk 4 kali di rumah sakit opnam. Luar biasa. Tuh, sungguh Tuhan itu baik. Kita nggak boleh mengatakan Tuhan jahat, kok saya dikasih sakit. Tidak. Kalau kita mau menerima pemberian Tuhan yang baik, kita juga harus siap menerima pemberian Tuhan yang kadang tidak baik. Amin. Jangan pernah menggerutu, jangan pernah bersusah hati, walaupun kadang saya menangis, merintih. Tapi di situ saya belajar banyak hal. Saya belajar bagaimana Tuhan selama saya sakit, meskipun saya sakit, Dia mengasihi saya melalui siapa? Melalui ayah ibu saya yang seharusnya di usia beliau yang sudah sepuh dan saya yang sudah berumah tangga, sudah punya anak. Harusnya saya merawat, menjaga beliau, tapi saya justru yang harus dirawat beliau dengan penuh kasih sayang. Saya juga dirawat suami saya, padahal selama ini saya hampir tidak pernah ngurusi suami saya ya, karena saya prioritas kerja dan kerja. Saya juga hampir nggak pernah ngurusi anak saya, karena saya juga hanya kerja dan kerja. 1 bulan Tuhan tegur saya berbagai macam hal, di mana di situ saya mulai sadar bahwa di atas segala-galanya, apa itu arti materi, apa itu arti pekerjaan, tidak ada artinya. Semuanya itu tidak ada artinya dibanding yang namanya kasih setia Tuhan melalui keluarga, melalui kehidupan bergereja, melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Saya bersyukur hari-hari yang saya lalui, setiap saya menjerit, saya merintih, saya kadang jujur, saya sering minta ampun sama Tuhan karena rasa sakit yang demikian selama 1 bulan. Saya sering bilang, Tuhan ambil saya siap. Saya tidak ingin merepotkan terus-menerus Bapak, Ibu, suami, jemaat Tuhan, Pak Kris, Pak Daniel, yang mohon maaf viral-viral membesuk saya. Saya juga nggak mau terus-menerus ngerepotin jemaat Tuhan, karena mohon maaf selama ini mungkin ego saya ini orang yang tidak pernah merepotin orang lain. Jadi saya tipe wanita yang sangat mandiri sepanjang saya hidup. Puji Tuhan, hari ini saya diizinkan Tuhan bergereja, meskipun mohon maaf ya jalan saya masih tumuk-tumuk ya. Mungkin saya harus berlomba dengan Bu Yoto, tidak apa-apa ya Bu Yoto. Puji Tuhan, karena doa Pak Kris, Pak Daniel, seluruh jemaat yang tiada pernah lelah mendoakan saya, mengasihi saya berterima kasih, bersyukur. Puji Tuhan, hari ini saya bisa melangkahkan kaki saya bisa berdiri, melangkah sedikit demi sedikit, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ada berkat Tuhan yang lain, di mana saat saya sakit ada sebuah kekhawatiran tentang masa depan, di mana kontrak kerja saya di Mega Surya Mas berakhir harusnya tanggal 13 September, dan kondisi saya hampir 1,5 bulan sakit. Secara logika manusia tidak mungkin saya diperpanjang lagi. Tapi puji Tuhan, kabar baik, Tuhan masih mengizinkan saya bekerja di Mega Surya Mas, dan saya belajar dari situ. Mulai detik ini saya tidak akan memprioritaskan atau menomorsatukan pekerjaan di atas segalanya, tetapi memprioritaskan Tuhan dan keluarga. Terima kasih untuk semua doa jemaat di tempat ini, terutama Pak Kris yang tidak pernah berhenti, Pak Daniel selalu berdoa buat saya, mengunjungi saya, mendengarkan setiap rintihan ketika
ketika saya sakit. Terima kasih, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat di tempat ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dari musisat demi musisat terus terjadi atas kita semua. Dan jangan pernah putus asa, karena Tuhan itu baik, Dia sangat baik, dan selamanya apapun yang terjadi Dia baik buat saya dan saudara. Tidak pernah satu helai rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia pasti menopang kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kesaksian saya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bu Eka. Kiranya kesaksian Bu Eka ini menjadi berkat buat kita dan menjadikan perenungan buat kita. Saudara-saudara Yesus, mari kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan persiapkan dengan satu pujian. Ajarku mengerti. Kembali kita akan bangkit berdiri, kita pujikan Ajarku mengerti.
setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami syukuri berkat Tuhan yang Tuhan curahkan itu dengan kami menerima firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami hati sebagai seorang murid, berikan kami hati bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi benih, yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Ini kami Tuhan, kami siap diberkati firman-Mu. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan siap menerima firman. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari yang baik, hari yang indah, hari yang cerah untuk kita nikmati bersama-sama. Juga kita akan menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 bisa ditampilkan di monitor. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita akan membacanya bersama-sama karena satu ayat saja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu falsafah Jawa. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ini. Falsafah itu mengatakan seperti ini: mangan rak mangan sing penting kumpul. Kalau kita bahasakan Indonesia apa, Pak? Makan nggak makan asal kumpul, ya, ada lagunya ya. Makan nggak makan asal kumpul. Kira-kira apa sih artinya dari falsafah itu? Ada yang tahu? Makan nggak makan sing penting kumpul. Tetap bersatu. Gimana Bu Sri? Tetap rukun. Berarti makan itu mungkin salah satu sarana untuk kerukunan, ya. Ada lagi? Makan nggak makan yang penting kumpul. Saudara, filosofi ini memiliki arti bahwa di dalam kehidupan masyarakat khususnya suku Jawa, prinsip gotong royong dan tenggang rasa setiap anggota keluarga itu lebih mengutamakan kumpul daripada sekedar perut kenyang. Jadi tenggang rasa, juga ada gotong royong itu menjadi prioritas utama di dalam keluarga. Nah, ini mungkin budayanya orang Jawa, ya. Orang Jawa itu senengannya kumpul. Wes ndek anak wes nduk le, lak ndek omah punya keluarga, lek golek bojo aja ado-ado sekitar kene wae. Nah, ini tandanya kalau sebenarnya orang tua itu pengen anak-anaknya kumpul, nggak pengen adoh dari anak. Nah, ada gotong royong dan juga ada tenggang rasa di antara anggota keluarga itu menjadi prioritas. Ya, bukan hanya perut kenyang. Mungkin kalau makan, minum dan lain sebagainya itu urusan nomor sekian. Tetapi yang penting kumpul. Gitu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul rupanya cara hidup jemaat mula-mula, cara jemaat hidup yang pertama di Yerusalem itu sudah menerapkan hal itu. Tapi memang ini ada plusnya, ada plus makan. Bukan hanya sekedar kumpul, tetapi ada makan, ada juga berdoa. Ini yang menjadi satu prinsip yang dipegang oleh orang-orang Kristen pertama yang ada di Yerusalem. Ayo kumpul, ayo kita
kita makan bareng, ayo kita doa bareng. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu karya Allah yang begitu luar biasa terjadi. Bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar yuk makan bareng, bukan hanya sekedar doa bersama, tetapi ada mujizat-mujizat juga terjadi di situ. Ini luar biasanya Saudara yang dikasih Tuhan. Selain ada mujizat-mujizat terjadi, ada orang-orang di situ yang menghadapi pergumulan, tetapi pergumulan itu dijawab oleh Tuhan. Pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan di dalam persekutuan mereka. Maka dari itu Saudara, ini kerinduan gereja kita. Jemaat bertumbuh melalui persekutuan. Dan ini yang kita terapkan di dalam gereja kita. Ada persekutuan, kumpulan, ada makan enggak Pak, Bu? Ada doa, saling mendoakan. Ada saling berbagi. Kalau di sini mereka ada yang membutuhkan finansial, mereka ada yang sedang dalam pergumulan yang lain. Semuanya mereka saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberikan solusi. Adakah itu di persekutuan kita? Ini yang akan kita bangun Saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul diciptakan untuk mengembangkan komunitas. Awal mula komunitas di dalam kekristenan dimulai dari cara hidup jemaat yang pertama. Itu adalah satu komunitas rohani, adalah salah satu komunitas di mana di dalamnya saling melayani, di mana di dalamnya saling menguatkan, di mana di dalamnya saling mendoakan dan saling memberikan solusi yang terbaik terhadap setiap pergumulan yang dihadapi. Jadi bukan hanya sekedar komunitas yang tidak ada artinya, tidak. Banyak yang komunitas yang kita jumpai di Indonesia, tetapi apakah komunitas itu punya arti untuk membangun kerohanian? Nah, ini yang dipertanyakan Saudara. Banyak komunitas, tetapi apakah komunitas itu berguna untuk membangun kerohanian? Apakah komunitas itu berguna untuk membuat iman kita ini semakin dewasa? Apakah komunitas itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau justru malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Karena kebanyakan komunitas yang kita lihat kegiatannya hari libur. Benar? Kegiatannya hari Minggu. Ketika hari Minggu itu dipakai untuk komunitas yang tidak membangun, mau tidak mau ketika orang terlibat dalam komunitas menjadi anggota komunitas itu, ya dia akan meninggalkan ibadah. Beda dengan komunitas yang dibangun oleh jemaat mula-mula. Komunitas ini adalah komunitas rohani, komunitas yang membangun, komunitas yang membentuk karakter Kristus ada di situ, di mana di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada penghiburan, di dalamnya ada saling membangun dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 ini ada 5 hal sesungguhnya, tapi saya ambil 2 saja, 3-nya minggu depan. Jadi biar gak terlalu lama saudara. Ada 2 hal yang menjadi perhatian penting dalam mengembangkan komunitas yang melibatkan kedua belah pihak, baik persekutuan maupun makanan saudara, juga doa. Perhatian yang pertama untuk mengembangkan komunitas yang perlu diperhatikan adalah membutuhkan komitmen. Ada kebutuhan di dalam komunitas, dan itu tidak mengeluarkan anggaran saudara. Tapi yang dibutuhkan apa? Komunitas membutuhkan komitmen. Seperti yang dilakukan para murid atau para rasul saat menanti-nantikan janji Tuhan Yesus. Mereka memiliki komitmen untuk tetap bersekutu, memecahkan roti dan berdoa. Itu adalah komitmen yang dibangun bersama
Supaya apa? Supaya komunitasnya itu semakin berkembang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau budaya di daerah timur sana, daerah Palestina sana, saudaraku, mereka memecahkan roti. Roti itu adalah kebutuhan pokok atau makanan pokok mereka. Di sana tidak ada nasi, di sana tidak ada tiwul, di sana tidak ada ampok, apalagi gatot, gak ada. Mereka mengkonsumsi roti. Roti itu menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Oleh karena itu, hal ini dibentuk, dipakai untuk memecahkan suasana tadi, untuk keakraban tadi. Itu dipakai supaya ada kerukunan. Tadi sudah dijawab. Melalui makanan orang bisa hidup rukun. Melalui makanan bisa memecahkan masalah. Loh, jangan harap saudara makanan itu tidak bisa memecahkan masalah. Ketika kita mau sharing tetapi saat perut lapar, bisa nggak kita sharing? Bisa fokus enggak? Bagi orang yang yang menanggapi, bagi seorang mentor ketika diajak sharing, kalau perut lapar ya dia tidak akan konsentrasi, saya aku nolehin. Tetapi ketika perut kenyang maka fokusnya akan berbeda. Nah ini pun juga yang diterapkan pada waktu itu. Ada makanan disediakan, mereka makan, mereka kenyang. Setelah mereka makan, mereka kenyang secara jasmani, mereka dikenyangkan oleh rohani. Ada pengajaran rasul-rasul di situ. Ada doa. Mereka membaca firman Tuhan, mereka mengupas firman Tuhan. Mereka juga berdoa di situ, bentuk kerohanian yang sesungguhnya membutuhkan nutrisi dan dijawab. Ketika tubuh membutuhkan nutrisi, dijawab di situ. Imbang. Jadi antara jasmani dan rohani semuanya mendapatkan nutrisi. Dan inilah, jadi bukan serta-merta makanan-makanan itu harus dibahas makanan, tidak saudara. Tetapi itulah yang dilakukan para rasul ketika mereka membentuk jemaat mula-mula. Ketika mereka hidup di dalam persekutuan, mereka ingin persekutuan itu indah, mereka ingin persekutuan itu hidup, mereka ingin persekutuan itu memiliki makna, tidak hanya sekedar makan. Makanya di situ ada pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di situ. Mereka saling mendoakan. Apa kira-kira yang didoakan? Ada kebutuhan hidup yang harus dijawab di tengah-tengah persekutuan itu. Sehingga dampaknya saudara, kalau saudara memperhatikan ayat berikutnya, ada yang menjual harta miliknya lalu membagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ada di dalam komunitas itu yang membutuhkan finansial. Betul enggak? Ada yang sangat membutuhkan itu, ada yang kekurangan. Tetapi di sisi lain, oleh karena ada karya Roh Kudus di situ bekerja, ada orang yang menjual harta miliknya dibagikan sesuai dengan kebutuhan. Ini bukan foya-foya, saudara. Di sini dijelaskan bagi yang membutuhkan, tidak diberikan kepada semua orang. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, itu dipakai secukupnya, sesuai kebutuhan dan mencukupi kebutuhan. Indah enggak saudara kalau persekutuan seperti itu? Dan ini ada komitmen yang harus dilakukan, bukan hanya sekedarnya kumpul sudah. Kalau tidak ada komitmen maka persekutuan itu akan cepat bubar. Kalau tidak ada komitmen maka komunitas itu akan segera hancur. Ada komitmen yang mereka bangun dan itu dilakukan bukannya sehari dua hari, terus menerus itu dilakukan. Hasilnya apa? Banyak orang yang melihat itu akhirnya suka. Mereka disukai banyak orang. Dan ketika mereka disukai banyak orang, apa yang dapatnya di situ? Imbasnya apa? Tuhan menambahkan mereka dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang diselamatkan.
Dan setiap hari selalu ada orang yang dimenangkan. Kenapa bisa seperti itu? Melihat gaya hidup kekristenan, melihat di mana persekutuan itu benar-benar bisa membuat orang akhirnya menggabungkan diri. Mereka bisa menjadi satu teladan, menjadi satu contoh yang baik untuk kerohanian mereka. Kerohaniannya terbangun dan secara kuantitasnya pun juga terbangun. Mengembangkan komunitas, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada Roh Kudus di situ yang menciptakan persekutuan di antara orang-orang percaya. Dia, Roh Kudus juga yang mengembangkannya dengan pilihan dan komitmen yang dibuat oleh para rasul. Persekutuan itu tidak akan berkembang, komunitasnya itu tidak akan berkembang tanpa adanya komitmen. Saudara pengen persekutuan saudara, komunitas saudara itu berkembang, perlu ada komitmen. Komitmenlah di dalam persekutuan itu. Apa komitmennya saudara? Saudara, kita sudah sepakati bersama-sama. Saya sudah sampaikan kepada gembala-gembala Mokja. Ketika sharing, ketika membagikan kesaksian, ada permasalahan-permasalahan yang anggota alami. Semua terbuka di situ, diungkapkan di situ, tidak ada yang ditutup-tutupi. Betul ya, saya mengatakan gitu. Dan ada satu komitmen yang benar-benar harus dijaga oleh anggota. Apa komitmennya? Jangan sampai berita ini diketahui oleh mokjang lain. Kenapa? Ini adalah satu komitmen yang harus dijaga, supaya tidak semua orang tahu, hanya cukup persekutuan itu yang tahu permasalahannya. Lalu setelah tahu masalahnya, apa yang dilakukan? Saling menguatkan, saling mendoakan. Ini saudara, ketika ada satu permasalahan, selesaikan di mokjang, ungkapkan di mokjang, supaya setiap anggota itu bisa mendoakan, menguatkan. Tidak saudara, itu baru mendoakan saja. Ketika saya baru datang dan didoakan, saudara, bagaimana rasanya? Nyaman, oh ada yang mempedulikan. Itu baru mendoakan. Kemarin sempat juga saya singgung, ketika ada yang ulang tahun di dalam mokjang itu, ketika ada yang dibaptiskan, berikan apresiasi. Karena satu mokjang itu adalah keluarga besar. Saudara, saya mau tanya, sebelum mokjang ini diadakan, seberapa seringkah saudara kumpul bersama dengan keluarga makan bareng? Bapak, ibu, dengan seisi keluarga yang ada, bahkan mungkin bapak ibunya beda rumah, tapi makan bareng. Sering? Sering enggak? Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, ini di Semarang, enggak apa-apa, ini menjadi berkat. Ada seorang bapak yang ulang tahun. Dia itu ngundang anak-anaknya untuk karena sudah berumah tangga semua. Rumahnya maksudnya sudah tidak satu rumah dengan orang tua. Bapak ulang tahun, yuk kita makan bareng. Saudara tahu yang terjadi? Anak-anaknya tidak ada yang datang. Gelap. Tetapi ketika mokjang itu sudah diterapkan, tanpa harus nunggu ulang tahun, anak-anaknya, menantu, cucu kumpul jadi satu, makan bareng di situ. Nangis dia. Boleh, bapak-bapak udah sepuh, nangis, terharu. Karena apa? Aku harus ngumpul ke anakku, tak jak makan bareng di momen spesialnya susah. Ini tidak ada momen spesial, tapi ini persekutuan. Anak-anak kumpul makan bareng, enak, damai, sejahtera, nyaman, guyon bareng anak-anak saat satu meja. Dan itu membuat akhirnya iman mereka semakin bertumbuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang akan kita bangun di gereja kita. Kepercayaan, kita bisa menjaga rahasia.
Jangan sampai orang Mokjang lain mendengar berita tentang kita. Cukup Mokjang sendiri yang tahu. Mokjang Bendan ya cukup Mokjang Bendan, Teras ya cukup Mokjang Teras, Ketawang ya cukup Ketawang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini semua adalah karya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membentuk, Roh Kudus yang berkarya. Dan di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara akan menyaksikan karya Tuhan yang begitu jelas di dalam hidup saudara. Saudara akan melihat jawaban-jawaban doa saudara. Saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan ketika apa? Ketika setiap pergumulan itu saudara bisa melewati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa berpengalaman dengan Tuhan di situ. Saudara siap berpengalaman dengan Tuhan? Dan ketika saudara berpengalaman dengan Tuhan, iman kerohanian saudara akan semakin kuat dan semakin bertumbuh. Oleh karena itu, milikilah komitmen untuk mengembangkan persekutuan yang sejati. Apa persekutuan yang sejati? Persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus, di mana di dalamnya ada saling melayani. Di Mokjang seperti itu. Di Mokjang adalah dilayani dan melayani. Tidak harus nunggu hari Minggu melayani, tidak. Saudara di Mokjang bisa melayani dan saudara pun dilayani. Milikilah komitmen untuk setia di dalam komunitas rohani, saudara. Miliki komitmen itu. Sebab komitmen itu adalah komitmen yang dibangun oleh Tuhan. Yang belum bergabung di Mokjang, segeralah bergabung. Saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, yang menjadi perhatian penting dalam mengembangkan komunitas adalah komunitas membutuhkan kejujuran. Seperti hal yang terjadi dalam jemaat mula-mula, tidak ada satu hal pun yang mereka tutupi. Semua saling terbuka, bahkan termasuk mereka yang sedang menghadapi permasalahan kebutuhan hidup. Semua tahu. Makanya ada yang menjual harta, makanya ada yang membagikan harta sesuai dengan kebutuhan. Oh, di si A ini membutuhkan ini. Oh, si A ini membutuhkan ini. Dia harus menerima. Artinya apa? Artinya ada satu kejujuran yang dilakukan di dalam persekutuan yang mereka bangun, yang sudah dibentuk oleh Roh Kudus ini. Ada kejujuran. Dan sering terjadi persekutuan itu disabotase oleh rasa takut. Hati-hati saudara. Ketika tidak ada kejujuran di dalam persekutuan, maka saudara tidak akan bertumbuh. Ketika ada hal-hal yang saudara tutupi, maka saudara tidak akan merasakan Allah berkarya dalam hidup saudara. Saudara tidak akan mengalami yang namanya berpengalaman dengan Tuhan. Saudara tidak akan. Saudara akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Bagaimana kesaksian hidupnya? Biasa saja. Tetapi ketika saudara menerapkan ini, ada kejujuran, saudara mengungkapkan semua pergumulan saudara di dalam persekutuan itu, Allah akan berkarya, Roh Kudus akan bekerja, dan saudara akan menikmati hasilnya. Saudara akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan saudara akan diberkati. Nah, Alkitab memerintahkan supaya kita menyatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih. Ini Alkitab. Juga Salomo juga pernah menyampaikan hal demikian. Jawaban jujur adalah tanda persahabatan yang sejati. Ketika di dalam persekutuan itu tidak ada kejujuran, berarti saudara di dalam bersahabat itu adalah kepura-puraan. Saudara akrab itu kepura-puraan. Saudara peduli itu hanya kepura-puraan yang terjadi, bukan ketulusan dari dasar hati. Hanya topeng. Tetapi ketika kejujuran ini dilakukan, maka ketika ia melakukan itu, mereka sesungguhnya adalah sahabat. Saudara punya sahabat? Kalau saudara punya sahabat sejati, kira-kira saudara mau terbuka enggak dengan sahabat sejati saudara?
Ketika saudara menganggap, oh si A itu sahabat sejatiku, karena apa? Dia bisa dipercaya, dia bisa memahamiku, dia bisa mengerti aku. Itu sahabat sejati. Tetapi kalau sebagai seorang sahabat sudah tidak mau terbuka, tidak mau jujur, itu bukan sahabat, hanya sebatas teman. Karena apa? Dia belum tentu bisa dipercaya. Aku cerita ya kalau dia bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, justru malah ember ya, cerita di mana-mana. Kadang hal ini cukup menegur, saudara. Kadang hal ini cukup bisa membuat kita memiliki satu hal yang mengajar pribadi kita, bahwa untuk menjadi sahabat sejati itu perlu kejujuran. Di dalam komunitas itu, saudara, perlu dibangun yang namanya sahabat sejati. Siapa sahabat sejati? Ya, anggota persekutuan itulah sahabat sejati. Dialah yang akan mendengarkan segala keluh kesah, dialah yang akan memberikan kekuatan, dialah yang akan menghiburkan, dialah yang akan mendoakanmu senantiasa. Kemarin saya sampaikan kepada Gembala Mokja, akan ada satu tambahan tugas bagi Gembala Mokja. Apa? Mendoakan setiap anggota. Betul gitu ya, Bapak Ibu ya? Lalu bagaimana dengan Pak Kris? Saya berdoa untuk Gembala Mokja supaya diberikan kekuatan hikmat. Supaya apa? Banyak anggota yang menghadapi masalah, Gembala Mokjang ini yang akan mendoakan. Kalau Gembala Mokjang tidak ada yang mendoakan, siapa yang akan mendoakan? Ya Gembala Sidang. Gembala Sidang akan mendoakan. Jadi ini sistemnya seperti apa ya? Multi level marketing, MLM dan lain sebagainya. Semuanya melayani, semuanya dilayani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki sikap terbuka dalam sebuah komitmen itu adalah hal yang penting. Kenapa? Supaya Tuhan memulihkan keadaanmu. Coba kalau tidak ada kejujuran di dalam persekutuan, Tuhan pulihkan enggak? Kalau tidak ada kejujuran di dalam persekutuan, anggota lain bisa tahu enggak? Coba perhatikan, jika di antara orang-orang yang ikut persekutuan di jemaat pertama ini tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, kira-kira ngerti enggak orang yang menjual hartanya ini tadi dan membagikan hartanya ini tadi? Enggak ngerti. Dia bukan Gusti Allah yang tahu kedalaman hati manusia. Dia manusia, gitu ya. Makanya ketika ada keterbukaan di situ, ketika kejujuran dibangun di situ, akhirnya anggota itu paham, anggota itu mengerti. Roh Kudus bekerja di situ. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Menggerakkan hati. Hei, tolong saudaraku. Hei, tolong anggotamu. Dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan bantuan, yuk bantu. Dia membutuhkan kekuatan, yuk doakan. Dia membutuhkan penghiburan, yuk dihibur, dan lain sebagainya. Persekutuan itu akan indah, dan persekutuan itu akan berkembang. Dimulai dari mana? Dimulai dari saudara-saudara kita seiman. Milikilah sikap terbuka dalam sebuah komunitas supaya Tuhan pulihkan keadaanmu melalui dukungan dari saudara-saudara seiman. Ketika kita hidup dalam persekutuan, maka saudara-saudara seiman akan mendukung kita. Maka saudara-saudara seiman kita pun juga akan memperhatikan kita. Dan ada saling di situ. Saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling semuanya masih banyak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diciptakan untuk mengembangkan komunitas. Saudara dan saya diciptakan di dunia ini bukan untuk ongkang-ongkang. Saudara dan saya diciptakan di sini adalah untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara dan saya diciptakan di sini supaya apa?
supaya kita membangun komunitas yang sehat, supaya kita membangun komunitas di mana di dalamnya berisi saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghiburkan, dan saling melayani. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita ini adalah murid-murid Kristus, di mana di dalamnya ada saling melayani. Sama seperti Kristus datang untuk melayani, demikian juga para rasul meneladani Kristus. Dia juga harus melayani semua umat. Dan itu menjadi panggilan setiap murid Kristus. Setiap murid Kristus adalah orang yang siap melayani, bukan hanya dilayani. Dilayani itu adalah bonusnya, saudara. Saudara dilayani, tetapi saudara juga punya kesempatan untuk melayani saudara yang lainnya. Pada prinsipnya, kesimpulannya saudaraku, manusia itu adalah makhluk sosial di mana dirinya masih membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan komunitasnya. Meskipun ada banyak hal yang diperlukan untuk mendukungnya. Perlu banyak pendukung untuk mengembangkan komunitas. Minimal ada 2 pendukung supaya dapat mengembangkan komunitas, yaitu adanya komitmen dan juga kejujuran. Komitmen dan juga kejujuran. Sama seperti engkau memiliki komitmen kepada Tuhan, seperti itulah komitmen kita di dalam persekutuan. Komitmen itu janji. Mau tidak mau kita harus tepati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita sebagai ciptaan. Kita punya panggilan untuk mengembangkan komunitas. Komunitas kita adalah komunitas yang akan membangkitkan kerohanian, membangun kerohanian, bisa menguatkan kerohanian. Oleh karena itu, di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kita akan menikmati persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan kita akan menikmati pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam persekutuan. Amin. Kita akan tundukkan kepala kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ini sebagai bentuk respon kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, jadikan kami satu. Pemain musik saya undang maju ke depan. Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak bahwa saudara diciptakan itu untuk mengembangkan komunitas. Ada komunitas-komunitas rohani di dalam gereja, dan itu merupakan fasilitas yang Tuhan sediakan untuk mengembangkan karunia-karunia rohani. Itu adalah fasilitas yang Tuhan sediakan untuk kita bisa saling melayani, untuk kita saling bertumbuh, untuk kita semakin didewasakan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Silakan saudara mengambil satu komitmen. Komunitas yang Tuhan ciptakan, komunitas yang sudah Roh Kudus dirikan, ini akan tetap ada. Perlu komitmen dalam diri saudara, dan saudara perlu terbuka supaya ada pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Kita akan bersama-sama nyanyikan pujian, jadikan kami satu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan, membawa hancur hati dan berseru kepada Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti Kau dan Yesus.
satu seperti Tuhan memiliki satu kerinduan bahwa kami ini adalah satu. Dan biarlah Tuhan setiap kami memiliki satu kesadaran bahwa komunitas itu begitu penting di dalam hidup kami. Dan ini menjadi tanggung jawab kami. Kami diciptakan supaya kami dapat mengembangkan komunitas, supaya kami juga dapat tergabung di dalam suatu komunitas yang membangun kerohanian, yang membangun iman kami. Dan kami semakin memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan melalui komunitas yang sudah dibangun oleh Roh Kudus ini. Karena kami memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kami dapat menikmati cinta kasih Tuhan. Kami bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam komunitas yang sudah dibangun oleh Roh Kudus ini. Dan itu yang semakin meneguhkan kami, semakin menguatkan iman kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti firman-Mu pada saat ini, perlu ada komitmen di dalam komunitas, perlu ada kejujuran di dalam komunitas, supaya di dalam komunitas kami dapat saling membangun, kami dapat saling menguatkan, kami dapat saling mendoakan satu dengan yang lainnya sebagai bentuk kasih kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara kami semua. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak, murid-murid-Mu ini, supaya kami segera bergabung dalam komunitas rohani, supaya kami semakin hari semakin didewasakan kerohanian kami, supaya semakin hari iman kami semakin bertumbuh, supaya semakin hari kami semakin mengerti panggilan Tuhan di dalam setiap pribadi kami, bahwa kami diciptakan ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam diri kami. Dan itu yang ingin kami ketahui. Kami sudah semakin mengerti, sudah banyak hal yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, bahwa tujuan-tujuan Tuhan menciptakan kami. Salah satu yang kami dengar saat ini, kami diciptakan untuk mengembangkan komunitas, supaya kami juga bertumbuh, supaya kami juga berkembang iman dan kerohanian kami, menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas setiap firman yang disampaikan ini, dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh dalam hati kami, menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita meminta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan Allah yang menjadi sumber berkat bagi kami. Haleluya, amin. YouTube ini. Gimana Pak? Masih bengkak? Enggak,